Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga berdasarkan hadis berikut, tercatat dalam Ariyat Anadirah Fumanakibil Asyaroh, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah masuk ke rumah Aisyah dan bersabda, "Wahai Aisyah, inginkah engkau mendengar kabar gembira?" Aisyah menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga, yaitu, ayahmu masuk surga, dan kawannya adalah Ibrahim, Umar masuk surga, dan kawannya adalah Nuh, Utsman masuk surga, dan kawannya adalah aku, Ali masuk surga dan kawannya adalah Yahya bin Zakaria, Talhah masuk surga dan kawannya adalah Daud, Az-Zubair masuk surga dan kawannya adalah Ismail, Sa'ad masuk surga dan kawannya adalah Sulaiman, Said bin Zaid masuk surga dan kawannya adalah Musa bin Imran, Abdurrahman bin Auf masuk surga dan kawannya adalah Isa bin Maryam, Abu Ubaidah ibnul Jarrah masuk surga, dan kawannya adalah Idris alaihissalam. Kisah singkat 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah: 1. Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq adalah seorang Quraisy dari kabilah yang sama dengan Rasulullah, hanya berbeda keluarga. Bila Abu Bakar berasal dari keluarga Tamimi, maka Rasulullah berasal dari keluarga Hashimi. Keutamaannya, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang selalu menjaga kehormatan diri. Ia seorang yang kaya, pengaruhnya besar serta memiliki akhlak yang mulia. Sebelum datangnya Islam, beliau adalah sahabat Rasulullah yang memiliki karakter yang mirip dengan Rasulullah. Belum pernah ada orang yang menyaksikan Abu Bakar minum arak, ataupun menyembah berhala. Dia tidak pernah berdusta. Begitu banyak kemiripan antara beliau dengan Rasulullah, sehingga tak heran kemudian beliau menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Rasulullah selalu mengutamakan Abu Bakar ketimbang para sahabatnya yang lain sehingga tampak menonjol di tengah-tengah orang lain. Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, niscaya akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Al-Quran pun banyak mengisyaratkan sikap dan tindakannya seperti yang dikatakan dalam firman-Nya. Quran Surat Al-Lail ayat 5-7, ayat 17-21, Fussilat ayat 30, At-Taubah ayat 40. Dalam masa yang singkat sebagai khalifah, Abu Bakar telah banyak memperbarui kehidupan kaum muslimin, memerangi nabi palsu, dan kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Pada masa pemerintahannya pulalah penulisan Al-Quran dalam lembaran-lembaran dimulai. 2. Umar ibnul Khattab. Ia berasal dari kabilah yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih satu kakek yakni Ka'ab bin Lu'ay. Umar masuk Islam setelah bertemu dengan adiknya Fatimah, dan suami adiknya Said bin Zaid pada tahun ke-6 kenabian, dan sebelum Umar, telah ada 39 orang lelaki dan 26 wanita yang masuk Islam. Di kaumnya Umar dikenal sebagai seorang yang pandai berdiskusi, berdialog,
memecahkan permasalahan serta bertemperamen kasar. Setelah Umar masuk Islam, dakwah kemudian dilakukan secara terang-terangan. Begitupun di saat hijrah, Umar adalah segelintir orang yang berhijrah dengan terang-terangan. Ia sengaja berangkat pada siang hari dan melewati gerombolan Quraisy. Ketika melewati mereka, Umar berkata, "Aku akan meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Siapa yang ingin menjadikan ibunya kehilangan putranya atau ingin anaknya menjadi yatim, silakan menghadang aku di belakang lembah ini." Mendengar perkataan Umar, tak seorang pun yang berani membuntuti apalagi mencegah Umar. Banyak pendapat Umar yang dibenarkan oleh Allah dengan menurunkan firman-Nya seperti saat peristiwa kematian Abdullah bin Ubay, ataupun saat penentuan perlakuan terhadap tawanan saat Perang Badar. Pendapat Umar dibenarkan Allah dengan turunnya ayat 67 surat Al-Anfal. Sebagai khalifah, Umar adalah seorang yang sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Sampai setiap malam ia berkeliling khawatir masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya, serta kekuasaan Islam pun semakin meluas keluar Jazirah Arab. 3. Utsman bin Affan. Sebuah hadis yang menggambarkan pribadi Utsman, orang yang paling kasih sayang di antara umatku adalah Abu Bakar, dan paling teguh dalam menjaga ajaran Allah adalah Umar, dan yang paling bersifat pemalu adalah Utsman. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tirmidzi. Utsman adalah seorang yang sangat dermawan. Dalam sebuah persiapan pasukan pernah Utsman yang membiayainya seorang diri. Setelah kaum muslimin hijrah, saat kesulitan air, Utsmanlah yang membeli sumur dari seorang Yahudi untuk kepentingan kaum muslimin. Pada masa kepemimpinannya Utsman merintis penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf, dari lembaran-lembaran yang mulai ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. 4. Ali bin Abi Thalib. Pemuda pertama yang masuk Islam, ia yang menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidurnya saat beliau hijrah. Ali yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan putri kesayangannya Fatimah. Ali yang sangat sederhana kehidupannya. 5. Talha bin Ubaidillah. Pada perang Uhud terkena lebih dari 70 tikaman atau panah serta jari tangannya putus. Namun Talha yang berperawakan kekar serta sangat kuat inilah yang melindungi Rasulullah di saat-saat genting. Beliau memapah Rasulullah yang tubuhnya telah berdarah menaiki bukit Uhud yang berada di ujung medan pertempuran saat kaum musyrikin pergi meninggalkan medan peperangan karena mengira Rasulullah telah wafat. Saat itu Talha berkata kepada Rasulullah, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi tersenyum seraya berkata, "Engkau adalah Talha kebajikan." Sejak itu beliau mendapat julukan burung elang hari Uhud. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa yang senang melihat seorang yang syahid berjalan di muka bumi maka lihatlah Talha." 6. Az-Zubair bin Awam. Beliau muslim pada usia 15 tahun dan hijrah pada usia 18 tahun, dengan siksaan yang ia terima dari pamannya sendiri. Kepahlawanan Az-Zubair ibnul Awam pertama terlihat dalam Badar saat ia berhadapan dengan Ubaidah bin Said ibnul Ash. Az-Zubair ibnul Awam berhasil menombak kedua matanya sehingga akhirnya ia tersungkur tak bergerak lagi. Hal ini membuat pasukan Quraisy ketakutan.
Rasulullah sangat mencintai Az-Zubair ibnul Awam. Beliau pernah bersabda, setiap nabi memiliki pengikut pendamping yang setia, hawari, dan hawariku adalah Az-Zubair ibnul Awam. Az-Zubair ibnul Awam adalah suami Asma binti Abu Bakar yang mengantarkan makanan pada Rasul saat beliau hijrah bersama ayahnya. Pada masa pemerintahan Umar, saat panglima perang menghadapi tentara Romawi di Mesir, Amr bin Ash meminta bala bantuan pada Amirul Mukminin. Umar mengirimkan 4.000 prajurit yang dipimpin oleh 4 orang komandan, dan ia menulis surat yang isinya, "Aku mengirim 4.000 prajurit bala bantuan yang dipimpin 4 orang sahabat terkemuka dan masing-masing bernilai 1.000 orang. Tahukah Anda siapa 4 orang komandan itu? Mereka adalah Ubadah ibnu Asamit, Al-Miqdad ibnul Aswad, Maslamah bin Muhalid, dan Az-Zubair bin Awam." Demikianlah dengan izin Allah, pasukan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan. 7. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang sukses, namun saat berhijrah ia meninggalkan semua harta yang telah ia usahakan sekian lama. Namun saat telah di Madinah pun beliau kembali menjadi seorang yang kaya raya, dan saat beliau meninggal, wasiat beliau adalah agar setiap peserta perang Badar yang masih hidup mendapat 400 dinar, sedang yang masih hidup saat itu sekitar 100 orang, termasuk Ali dan Utsman. Beliau pun berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada ummahatul muslimin, sehingga Aisyah berdoa, semoga Allah memberi minum kepadanya air dari mata air salsabil di surga. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang pertama yang terkena panah fisabilillah, seorang yang keislamannya sangat dikecam oleh ibunya, namun tetap tabah dan kukuh pada keislamannya. 9. Said bin Zaid, adik ipar Umar, adalah orang yang dididik oleh seorang ayah yang beroleh bihaya Islam tanpa melalui kitab atau nabi mereka seperti halnya Salman Al-Farisi, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak orang yang lemah berkumpul di rumah mereka untuk memperoleh ketenteraman dan keamanan, serta penghilang rasa lapar, karena Said adalah seorang sahabat yang dermawan dan murah tangan. 10. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ia terpaksa membunuh ayahnya saat Badar, sehingga Allah menurunkan Quran Surat Al-Mujadilah, ayat 22. Begitupun dalam perang Uhud, Abu Ubaidah lah yang mencabut besi tajam yang menempel pada kedua rahang Rasulullah, dan dengan begitu beliau rela kehilangan giginya. Abu Ubaidah mendapat gelar dari Rasulullah sebagai pemegang amanat umat, seperti dalam sabda beliau, tiap-tiap umat ada orang pemegang amanat, dan pemegang amanat umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Terima kasih sudah menonton channel kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.